musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Semuanya shalom. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita muliakan Dia. Haleluya. Mari bersama-sama dengan bertepuk tangan kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Sama-sama terpujilah, terpujilah nama-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Boleh kasih tahu kanan kiri kita, katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dialah Raja pemenang kita. Engkaulah Raja pemenang kami Tuhan, dan Engkaulah kemenangan kami Yesus. Nyanyikan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan sama-sama, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang karena Engkau bersama kami Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama serukan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sorakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kebuka kedua tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkaulah kebangkitan kami Tuhan. Engkaulah yang kekuatan kami, yang membuat kami selalu tenang di hadapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Kiana lana masih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, Kaulah damai kami, Kaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan, segala-galanya bagi kami. Haleluya. Haleluya.
Kami angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah dan muliakan. Yesus, segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah nama Syama Baba, ya Allah nama Syama Baba, ya Allah namu, ya Allah nama Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami hormati hadirat-Mu Tuhan, kami sambut hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak untuk kami sembah. Haleluya. Ya Allah nama Syama Baba, ya Allah nama Syama Baba, ya Allah namu, ya Allah nama Syama nama ya Baba, ya Allah nama ya Baba, ya Allah namu. Dalam hadirat Tuhan kita boleh mengambil tempat duduk kita masing-masing. Kita boleh duduk tempat duduk kita masing-masing di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami ingin merendahkan setiap hati kami Tuhan, karena Engkaulah sumber kedamaian kami. Terima kasih, ingin mengandalkan Engkau selama-lamanya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan mensembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi
ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia bukan Tuhan yang menyelamatkan kita lalu meninggalkan setiap kita, tetapi Dia Tuhan yang menyelamatkan kita dan Dia terus memelihara kehidupan kita. Tantangan apapun yang boleh kita alami, tantangan apapun yang boleh kita hadapi, kepanikan demi kepanikan apapun yang boleh kita alami, saat ini maukah kita membawa semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan? Maukah kita mempercayakan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan? Seberapa banyak kita mau berkata bahwa kita mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Mari bersama-sama dengan berdiri kita berkata, segala pujian dan syukur bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Diam dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Mari dengan lebih bersungguh-sungguh lagi serukan segala puji, segala hormat, syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita bawa doa penyembahan kita di hadapan-Nya. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Oh, segala puji, segala syukur, segala sembah hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Kiara la nama syara la nama kiara la nama syara baba baba ya la nama syara baba ya la nama se ki baba baba ya la nama syara baba ya la nama ki ara la nama syara la nama ya la nama ya la nama syara baba ya la nama ya la nama syara ki ara la nama syara baba ya la nama. Hadirat-Mu melawat kami, hadirat-Mu menjamah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara la nama syara la nama ya la masikas. Bila waktu teduh bersama dengan Tuhan, nikmati kasih Tuhan, nikmati cintanya Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kiara lama syaka bapa bayara la nama syaka la nama sikara lama se. Sebab hadirat-Mu lebih dari segala-galanya bagi kami Tuhan. Sebab hadirat-Mu adalah kesukaan kami Tuhan. Kiara la nama syaka bapa bayara la nama syaka la masi. Kiara la nama syaka bayara la nama sika bayara la masi. Terima kasih Yesus. Yesus, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka tangan kita buka hati kita. Biarlah kita menyembah Tuhan. Biarlah kita ambil waktu, biarlah hadirat Tuhan hadir. Biarlah roh Tuhan itu yang melawat setiap hati kita. Mari sama-sama kita ambil waktu, kita sembah Tuhan. Kalau kau sudah dikaruniai bahasa roh, kau bisa berbahasa roh. Kalau kau belum dikaruniai, kau bisa bermazmur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Yesus. Oh, berserah, kami berserah Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Kami percaya Kau bersama dengan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami percaya Yesus. Kami percaya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Kau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Dan ketika kami percaya ada hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan setiap pemulihan itu terjadi. Kami percaya ada setiap hal yang mungkin selama ini kami ragukan, kami beroleh kepastian di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau mempercayai firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Berbicaralah sebab setiap kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap, mari sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan buat mulia nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara sekalian. Shalom, berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa semua kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba toleh kanan kirinya, Bapak Saudara bisa berkata, thank you so much, saya senang banget kamu ada di tempat ini. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Saudara sekalian ya. Saudara sekalian, ini adalah kali kedua saya ya, betul ya, kali kedua saya berada di tempat ini. Keluarga yang luar biasa, setiap kali saya kesini berasanya seperti keluarga gitu ya. Karena sudah sangat mengenal cukup lama gitu ya, dari zaman saya masih Sunday School gitu ya, sampai hari ini. Dan puji Tuhan gitu ya, jalinan kasih tetap bersama-sama karena saya percaya ada keluarga di tempat ini adalah cintanya Tuhan, kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, hari ini saya akan sharing gitu ya. Hari ini kalau minggu lalu kita masih merayakan Paskah, hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu peace over panic, atau bagaimana damai sejahtera, bagaimana ada damai sejahtera yang melampaui kepanikan kita. Saudara sekalian, seringkali kita bisa mengalami kepanikan, betul ya. Setiap hari mungkin kita bisa mengalami sebuah rasa panik dalam hidup kita. Kalau di sini ada anak-anak muda gitu ya, saya selalu berkata, oh kadang kalau misalnya kita chat gitu ya, kita texting di HP kita, kalau misalnya nggak dijawab atau misal cuman centang biru doang, kita udah panik gitu ya. Di masa-masa dulu ada satu jargon atau satu kalimat yang bilang nih, panik nggak? Panik nggak? Masa enggak gitu ya. Karena ketika kita mengalami situasi di kondisi saat ini Bapak Saudara sekalian, seringkali kita bisa mengalami situasi yang panik. Contoh di akhir bulan, panik enggak?
Wah, kadang kita bisa panik gitu ya. Masa enggak gitu ya? Iya iyalah pasti gitu ya. Belum ada yang namanya tagihan, belum yang kemudian kita harus bayar ini dan itu, belum kemudian pekerjaan akhir bulan, aduh udah harus ngitung ini gimana laporan pajak dan sebagainya gitu ya. Panik enggak? Kadang kita bisa mengalami situasi yang panik. Atau contoh nih ketika kita mungkin anak-anak kita gitu ya. Waduh masa depannya seperti apa gitu ya. Kadang kita bisa mengalami situasi yang panik. Kita bingung, kita resah saudara sekalian. Bagaimana dengan kehidupan kita di masa depan. Tapi saudara sekalian kita akan sama-sama belajar peace over panic. Di Bible kita juga terjadi sebuah kepanikan. Dan kepanikan ini terjadi di masa Tuhan Yesus gitu ya. Ada yang masa sebelum kematian dan juga ada masa setelah kematian Yesus. Nah sebelum kematian Yesus, coba next slide-nya ya. Sebelum kematian Yesus saya minta tolong Mulmet aja ya. Seperti saya kayaknya, iya oke, thank you so much ya. Sebelum masa kematian Yesus ada sebuah kepanikan. Apa yang panik yang terjadi hari itu adalah ketika di Matius 26 ya. Ketika Yesus ditangkap gitu ya. Ketika Yesus kemudian ingin untuk diadili, semua murid hari itu apa? Meninggalkan bahkan melarikan diri daripada Yesus. Kenapa? Karena mereka semua sedang panik saudara sekalian. Mereka nggak mau kalau dirinya juga nantinya ditangkap. Jadi di momen itu kalau saudara sekalian lihat di filmnya beberapa waktu yang lalu ya. Film The Last Supper gitu ya. Ketika itu malam yang sangat-sangat mencekam gitu ya. Wah Yesus ditangkap. Kemudian semua orang hari itu panik. Dan akhirnya melarikan diri saudara sekalian. Meninggalkan Yesus. Itu sebelum kematian. Tapi ketika kematian Yesus gitu ya. Setelah kematian juga ternyata murid-murid juga mengalami kondisi yang panik saudara sekalian. Apa kondisinya kita akan coba lihat sama-sama ya nanti. Tapi saudara sekalian kepanikan itu membuat apa sih? Membuat situasi itu semakin hari semakin tidak nyaman gitu ya. Membuat situasi kita seringkali kalau mengalami kepanikan kita bisa mengisolasi diri saudara sekalian. Kadangkala saudara sekalian kenapa murid-murid bisa panik? Alasannya pertama karena mereka kehilangan pemimpin. Karena mereka takut diancam gitu ya oleh banyak orang gitu ya hari itu. Bahkan mereka juga gak ngerti masa depannya gimana. Kalau selama ini didirect gitu ya oleh sang guru. Tapi kemudian ketika kematian Yesus mereka gak tahu lagi apa yang akan terjadi di depan. Apa yang harus mereka lakukan. Dan 3 hal ini saudara sekalian, ini yang sering kali kita bisa rasakan ketika kita berada dalam sebuah kepanikan. Yang pertama, panik itu mengisolasi. Sama-sama katakan mengisolasi. 2, 3, mengisolasi. Artinya apa? Kadangkala karena sebuah kepanikan, kita itu tanpa sadar menjauhkan diri kita dari orang lain. Contoh, karena ada kepanikan kita belum tuntas, belum beres masalah kita. Kadang-kala kita merasa bahwa masalah yang ada itu nggak boleh sampai ketahuan oleh orang lain. Kita merasa bahwa harus kita tampaknya adalah orang yang sedang baik-baik saja. Orang yang sepertinya adalah orang yang aku nggak ada masalah. Aku adalah orang yang baik gitu ya, yang nggak ada masalah gitu ya. Itu yang kepingin kita tampilkan. Makanya seringkali ketika dalam posisi yang panik kita cenderung untuk apa? Menarik diri dari keramaian. Seolah-olah kita lagi mengalami situasi yang berat gitu ya, situasi yang membingungkan. Akhirnya kita mengisolasi diri kita dari komunitas gitu ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya baik gitu ya. Seringkali kayak gitu ya. Sepertinya ada sesuatu yang emang baik gitu ya. Kita percaya kehidupan kita baik dalam Tuhan. Tapi kadangkala baiknya kita yang kita ucapkan dalam hati, wah gak baik ini, lagi buruk ini. Dan seringkali kita gak mau cerita sama orang lain gitu ya. Karena kita pengen tarik diri, nanti malu gitu ya. Nanti apa kata orang gitu ya. Tapi yang kedua, panik itu juga akhirnya apa? Membuat kita melupakan apa yang sering kali kita lupakan di tengah kepanikan kita. Contoh saudara sekalian, saya tuh pernah gitu ya, mama saya tuh pernah panik karena waktu itu adik saya kan sekolah di Singapura gitu ya. Kemudian malam-malam gitu ya, di malam hari biasanya adik saya ini selalu
ngasih kabar gitu ya. Jadi selalu kalau misalnya ada sesuatu, aku udah di kos gitu ya, aku udah di rumah gitu ya, selalu kasih kabar. Tapi hari itu, ketika itu udah jam 10 gitu ya, 10 malam gitu kan. Kemudian mama saya saya sudah di kamar gitu ya, kemudian mama saya chat saya. Sah, panggilnya kan saya. Sah, kamu chat Yafet kah gitu ya, chat adik kah? Sudah dibales belum? Terus kemudian saya bilang, saya nggak chat sih, tapi coba saya chat gitu ya. Kenapa, Ma? Ternyata dari sore gitu ya, dari sekitar jam 5 sampai jam 10 malam itu adik saya nggak ada kabar gitu ya. Jadi nggak bisa di chat. Terakhir kali Yafet tuh izin untuk pergi main sama temennya gitu ya. Jadi pergi dari kos kemudian nggak balik-balik. Biasanya tuh kasih kabar. Tapi nggak ada kabar sama sekali. Sampai kemudian mama panik gitu ya. Aduh gimana ini kok nggak bisa ya. Apa kita harus kontak ke temennya ya. Atau ke bapak kosnya ya. Panik Bapak Saudara sekalian, mengalami situasi yang panik. Tapi di malam itu Bapak Saudara sekalian, ada satu hal gitu ya. Mama waktu itu bilang bahwa, yaudahlah pasti Tuhan beserta kok ya gitu. Mama waktu itu nggak berani untuk bangunin papa gitu ya. Karena takut lebih panik lagi nanti. Karena nggak biasanya demikian. Karena HP juga cuma centang 1 hari itu ya. Panik seluruhnya. Tapi ya Saudara sekalian kemudian malam gitu ya. Akhirnya pagi hari, baru setelah pagi hari akhirnya Yafet itu bales gitu. Sorry Ma, kemarin ketiduran lupa ngecas HP. Haleluya gitu ya. Kabar itu kayak wah gitu ya. Berita baik banget ini ya, orang ketiduran. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah kadangkala gitu ya. Kita bisa berada dalam posisi yang panik dan akhirnya melupakan yang namanya jaminan daripada Tuhan. Seringkali Bapak Saudara sekalian ketika kita panik gitu ya, kita merasa bahwa lupa nih apa yang menjadi janji, apa yang menjadi kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Seringkali kita bisa melupakan janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap hidup kita. Kalau mungkin ada anak, ada keluarga yang jauh dari kita, saya percaya mungkin kita nggak hadir secara fisik, tapi tetap Tuhan beserta dengan setiap mereka. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya jangan sampai kita melupakan janji Tuhan karena kepanikan kita. Bahkan yang ketiga, panik itu juga kadangkala membuat kekacauan. Bisa timbul hal yang mengacaukan. Contoh, kalau kita panik, pernah nggak kita lupa taruh contoh HP di mana, kacamata di mana. Aduh kok mama saya lagi ya contohnya ya. Saya sering banget ya yang sehari-hari kan saya sama mama gitu ya. Jadi mama saya juga pernah itu taruh kacamata, bingung Bapak Saudara sekalian. Carinya seluruh rumah dicari gitu ya. Tapi ternyata kacamatanya tuh baik-baik aja gitu ya, di meja yang biasanya juga ditaruh di sana gitu ya. Jadi kadangkala karena kepanikan malah kita bisa melewatkan sesuatu yang harusnya penting gitu ya. Kadang karena kepanikan kita bisa mengacaukan sesuatu yang harusnya baik gitu ya. Tapi jadi semakin kacau. Karena apa? Karena kita kalau panik kita cenderung untuk buru-buru. Betul? Kadang kalau kita panik ambil keputusannya apa? Buru-buru. Kadang kalau panik kita memutuskan sesuatu nggak pikir panjang. Udah deh langsung cara ini aja gitu ya. Tapi Bapak Saudara sekalian, hari itu murid-murid juga mengalami situasi yang panik. Kita baca sama-sama ayatnya ya, di Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi ketika kematian Yesus gitu ya, mereka mengurung diri, mereka mengisolasi diri. Karena apa? Karena panik, karena takut hari itu dengan pintu-pintu yang terkunci. Dan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, kita baca sama-sama 2-3, damai sejahtera bagi kamu. Ketika ada dalam posisi yang panik, mereka takut ditangkap, mereka takut kemudian nanti gimana kalau mereka harus mengalami penyiksaan yang sama. Ketika itu mereka mengisolasi diri karena mereka panik, takut. Tapi yang luar biasa hari itu, respon Tuhan adalah Yesus hari itu yang sudah bangkit, Yesus datang dan kemudian dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu.
Saudara sekalian, hari ini saya akan sharing gitu ya, peace over panic. Bagaimana Yesus hari itu memberitakan damai sejahtera di tengah kepanikan hari itu. Sama saudara sekalian, hari ini di tengah kepanikan kita, Yesus seringkali mungkin gak kasih solusinya seperti apa. Tapi kadangkala Yesus seringkali itu memberikan kehadirannya dalam kehidupan kita. Masalah bisa ada saudara sekalian, masalah membuat kita panik. Dan kadangkala solusinya mungkin belum ada gitu ya. Kita gak tahu solusinya apa. Tapi kadangkala kekuatan yang Tuhan beri cuman apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan ini sangat powerful saudara sekalian. Damai sejahtera ini sangat powerful. Seringkali kita cuma doa sama Tuhan, Tuhan kasih solusi dong. Gak salah saudara sekalian. Tapi kadangkala kita harus minta yang namanya damai sejahtera. Hari itu Yesus gak kasih solusi buat murid-muridnya. Tapi yang diberikan adalah damai sejahtera. Hari ini saya akan bagikan 3 poin saudara sekalian. Ketika Yesus sudah bangkit, ada damai sejahtera yang diberikan buat setiap kita. Yang pertama, damai sejahtera itu kenapa sih kok sangat-sangat powerful? Kenapa hari itu Yesus kasih pesan damai sejahtera bagi kamu? Yang pertama, karena damai sejahtera itu membebaskan ketakutanmu. Sekali lagi, yang pertama adalah karena damai sejahtera itu apa? Membebaskan ketakutan kita. Kebangkitan Yesus itu membawa damai sejahtera yang membebaskan ketakutan para murid hari itu. Mereka mengurung diri karena takut. Tapi hari itu ada damai sejahtera yang membebaskan mereka dari ketakutan. Yohanes 20 ayat yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-20 berkata demikian. Dan sesudah mereka berkata demikian. Jadi ini ayat berikutnya ya. Setelah Yesus datang, kemudian Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20 berkata demikian. Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia menunjukkan apa? Tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu yang tadinya panik gitu ya. Apa yang terjadi pada dia? Mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika mereka melihat kehadiran Tuhan yang sudah bangkit hari itu. Yang terjadi adalah ketika mereka terima damai sejahtera bagi kamu. Ayat berikutnya berkata bahwa mereka akhirnya apa? Bersukacita. Yang artinya apa saudara sekalian? Damai sejahtera itu membebaskan kita dari ketakutan. Hari ini saudara, apa yang membuat kita takut? Kita harusnya nggak perlu takut lagi. Kenapa? Karena kita semua sudah melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit buat setiap kita. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara. Jadi ketika kita lihat bagaimana Yesus sudah bangkit, maka nggak akan ada lagi ketakutan. Kenapa saudara? Karena Yesus bangkit itu berarti sudah mengalahkan maut. Sudah mengalahkan maut, sudah menang. Kita adalah orang-orang yang menang. Roma 6 ayat yang ke-9 berkata demikian. Kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi. Dan maut tidak lagi apa? Berkuasa atas dia. Ketika kita sudah melihat hal ini, gak ada lagi yang namanya ketakutan saudara sekalian dalam hidup kita. Karena kita tahu Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, bukankah saudara, kita juga punya otoritas yang sama? Amin. Kalau kita anak-anak Tuhan, Yesus sudah menang, berarti kita juga dimenangkan oleh karena kasih Tuhan. Gak ada maut, gak ada masalah seberat apapun yang kita kemudian terperangkap di dalamnya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang kalah dalam pertandingan iman kita. Tapi biarlah hari ini kita percaya ada damai sejahtera Tuhan yang sudah membebaskan kita dari ketakutan kita. Saudara-saudara. Ada satu kesaksian saudara sekalian, ada anak rohani saya gitu ya. Dia ini di tahun 2018 gitu ya. 2018 ada sebuah gempa di Palu. Betul ya, sekitar 7,5 skala Richter. Waduh susah banget ya. 7,5.
Si anak muda ini, saudara sekalian, dia ini adalah seorang waktu itu masih SMP di tahun 2018. Kemudian dia itu hari itu sedang lagi di Palu, gitu ya. Dia di Palu mengikuti sebuah lomba semacam olimpiade, gitu ya, di sebuah bangunan yang hari itu dia berada di lantai 3. Dan kemudian gempa yang yang tsunami itu ya akhirnya menghancurkan Palu dan sekitarnya, dan hari itu dia masih ada di gedung lantai 3. Dan singkat cerita dia bersaksi bagaimana di tengah situasi yang itu semua orang panik hari itu. Semua orang termasuk dia yang adalah masih seorang yang SMP gitu ya. Dia datang untuk ikut lomba tapi ternyata dia harus mengalami situasi yang panik. Dia kemudian mama papanya adalah orang yang tinggal di Palu, saudara sekalian. Tapi karena dia ikut lomba jadi terpisah jarak hari itu dan akhirnya lost contact, sempat lost contact karena jaringan handphone dan semuanya terputus gitu ya. Jadi ketika saya dengar itu lalu gimana, apa yang terjadi hari itu? Kemudian dia cerita saudara sekalian kalau hari itu dia itu terjebak gitu ya, harus terjebak di lantai 3, padahal gedung di seberangnya itu gedung tempat makan atau apa gitu ya, itu hancur langsung yang bles gitu saudara. Tapi gedung dia itu udah hampir roboh gitu ya, tapi dia tetap ada di lantai 3 hari itu. Dan kemudian singkat cerita itu hari itu masih jam siang gitu ya, sekitar jam 2-an gitu dia cerita, dia ada di tempat itu. Sampai orang-orang semuanya panik berlarian gitu ya, semua itu ada yang ketimpa bangunan dan sebagainya. Dia masih ada di lantai 3. Dan saya tanya waktu itu, kamu nangis gak hari itu? Gak bisa aku cuman diem tok akhirnya. Oke, kemudian singkat cerita mamanya karena panik juga harus cari anaknya gitu ya. Dan akhirnya si anak ini baru ditemukan itu jam 10 malam. Jadi dari siang gitu ya sampai malam, jadi baru bisa diselamatkan gitu ya, dievakuasi itu jam 10 malam gitu ya. Kemudian gak berhenti sampai di situ. Dua orang ini, ibu dan anak ini, teman saya ini panik juga. Kenapa? Karena ayahnya, suami dari ibu ini nggak tahu ada di mana. Karena lagi di kantor gitu ya. Komunikasi juga terputus semua. Bahkan kalau diceritakan di hari itu sangat mengerikan, saudara sekalian. Dia cerita kalau mamanya itu harus nyelamatin dia gitu ya. Harus kayak kayak ada mayat-mayat yang udah ketimpa-timpa itu harus dilewati kayak gitu aja. Dan singkat cerita mereka bingung, aduh gimana ini cara koneksinya untuk bisa kontak sama papanya gitu ya. Tapi kemudian mamanya ini cuman ajak mereka untuk berdoa. Dan kemudian ada satu ayat ini ya saya tulis. Ayatnya itu bilang gini, mereka dapat kekuatan dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Berkata bahwa gini, karena sesungguhnya ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dan ketika mereka doa saat itu mereka dapat yang namanya damai sejahtera ini tadi. Dan akhirnya mungkin mereka nggak tahu papanya ada di mana, saudara sekalian. Tapi kemudian ada satu telepon yang bisa nyambung. Walaupun cuma sekitar 2 menit saat itu teleponnya bisa nyambung. Tapi kemudian terputus, tapi itu suara dari papanya. Jadi mereka sudah merasa wah tenang, puji Tuhan gitu ya. Tapi ketika saya tanya gimana rasanya waktu di tengah kepanikan, mudah apa enggak? Enggak gampang sih C. Tapi kemudian mamaku yang menguatkan aku, hari itu mama cuman bilang, tenang, Tuhan pasti beserta. Tenang, tetap ada damai sejahtera buat setiap keluarga kita. Dan hari ini saudara sekalian, sampai hari ini si anak ini melayani Tuhan. Dan saya percaya itu semua karena kebaikan, kemuliaan buat nama Tuhan saja saudara saya. Membebaskan kita dari ketakutan. Gak ada lagi yang namanya maut yang kita takutkan saudara sekalian. Kalau ditanya hari ini ya, apa sih ketakutan, kepanikan kita yang paling besar gitu ya. Mungkin sebagian manusia akan berkata apa? Takut nanti kalau dipanggil pulang bagaimana. Survei membuktikan ketakutan manusia terbesar adalah kematian. Tapi biarlah hari ini ketika kita tahu kebenaran, ada damai sejahtera, kita tahu hidup adalah keuntungan, mati juga adalah keuntungan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan saudara sekalian.
Dan bahkan Bapak Saudara sekalian, ayat yang berikutnya, Roma 16 ayat yang ke-20 membebaskan kita dari ketakutan ya. Saya akan baca dari terjemahan IMB Bapak Saudara sekalian. Elohim Tuhan kita adalah damai sejahtera yang akan apa? Menghancurkan setan di bawah kakimu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Saudara sekalian, dari ayat ini ditampilkan ada kalimat Tuhan itu adalah damai sejahtera atau dipresentasikan dengan gini, God of Peace. Yang menarik adalah di kalimat yang berikutnya akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Yang menarik adalah kalau saya baca ayat ini ya, saya tuh bingung. Kok yang ditulis God of Peace ya? Kenapa kok gak yang dipresentasikan adalah God of Strength gitu ya? Atau God of Refuge gitu ya? Atau God Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat gitu ya. Kenapa tapi yang dipresentasikan dalam ayat ini adalah God of Peace. Tapi ternyata Bapak Saudara sekalian, saya sangat percaya bahwa damai sejahtera Tuhan itu sangat-sangat powerful. Dikatakan bahwa damai sejahtera itu bisa apa? Menghancurkan setan di bawah kakimu. Bahkan ini merefleksikan kalau di perjanjian lama itu ada kejadian ya. Perempuan itu dikatakan apa? Perempuan akan menginjakkan kaki gitu ya. Atas ular gitu ya. Jadi meremukkan kuasa iblis, kuasa maut saudara sekalian. Bahkan ya menghancurkan, kata menghancurkan itu terjemahan aslinya itu berasal dari kata suntribo. Bukan kribo, Pak Saudara ya. Suntribo ya. Suntribo, apa itu artinya? Suntribo itu kalau dibedah Pak Saudara sekalian, itu artinya bukan sekedar menghancurkan gitu ya. Kalau menghancurkan kan kayak seolah cuma diinjek gitu, hancur gitu ya. Enggak, tapi bahasa aslinya itu lebih ke arah gini. Dihancurkan sampai remuk, sampai jadi bubuk. Jadi sampai bisa ditiup. Gitu ya. Jadi sampai benar-benar apa? Hilang Bapak Saudara sekalian ya. Sampai jadi bubuk. Yang artinya hancurkannya itu sangat dahsyat Bapak Saudara sekalian. Gak bisa timbul lagi gitu ya. Dan saya percaya ini adalah yang membuktikan bagaimana damai sejahtera itu membawa kemenangan buat setiap kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sudah meremukkan segala kuasa iblis dalam hidup kita, intimidasi iblis dalam hidup kita, pikiran negatif yang mungkin muncul di tengah kepanikan. Dan saya percaya damai sejahtera itu meremukkan kuasa iblis, saudara sekalian. Itu sebabnya damai sejahtera saya tulis di sini ya. Damai sejahtera bukanlah hal yang pasif. God's peace is not passive gitu ya. Bukan sekedar menenangkan gitu ya. Damai sejahtera itu bukan cuma menenangkan, tapi juga menghancurkan. Menghancurkan pikiran negatif kita, menghancurkan kuasa maut, kuasa iblis. Damai sejahtera itu sangat powerful. Membebaskan kita dari ketakutan. Poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian. Bicara soal damai sejahtera, kenapa sih hari itu Yesus harus bilang damai sejahtera bagi kamu di tengah kepanikan, Bapak Saudara sekalian? Alasan yang kedua adalah karena ini. Karena damai sejahtera itu berarti mengokohkan harapan kita. Kalau yang pertama tadi apa? Membebaskan dari ketakutanmu. Dan yang kedua adalah mengokohkan harapanmu. Berdasarkan Roma 15 ayat yang ke-13 berkata demikian, kiranya Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan apa? Damai sejahtera dalam imanmu agar apa? Agar kamu berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi damai sejahtera ini memampukan kita untuk bisa kokoh dalam harapan kita di dalam Tuhan. Kadangkala kepanikan itu mengisolasi, membuat kita apa? Melupakan harapan-harapan janji Tuhan. Tapi damai sejahtera itu mengokohkan harapan kita, Bapak Saudara sekalian. Damai sejahtera itu akan memberikan kita pengharapan yang berlimpah di dalam Tuhan. Bahkan Bapak Saudara, Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata demikian, yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Orang kalau punya damai sejahtera, hati kita jadi teguh, saudara sekalian.
Di sini siapa yang mau teguh sampai akhir? Amin. Semua kita mau ya. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan ini yang memampukan kita untuk apa? Bukan kekuatan kita, saudara sekalian ya. Kita bisa bertahan sampai hari ini bukan karena kita yang hebat. Kita bisa mengatasi semua masalah, bukan. Tapi karena ada damai sejahtera Tuhan, itu yang menjaga hidup kita. Sehingga hati kita teguh sebab kepada Tuhan kita percaya. Ada sebuah kisah, saudara sekalian, nama orangnya adalah Joni Eareckson Tada. Siapa dia? Dia ini adalah seorang perempuan Kristen, dia adalah anak Tuhan, tapi di usia 17 tahun dia ini harus mengalami sebuah kecelakaan yang parah gitu ya, sehingga mengakibatkan dari leher sampai ke bawah itu lumpuh, saudara. Jadi dia ini nggak bisa jalan, masa mudanya masih sweet 17 loh saudara sekalian ya. 17 tahun sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang yang hari itu panik, merasa iba gitu ya, merasa kasihan sama hidupnya. Wah, gimana masa depan dia? Dia belum menikah gitu ya, masa depan masih panjang, tapi sudah harus lumpuh seumur hidup, saudara sekalian. Dan kemudian si anak ini, perempuan ini dalam kesendiriannya dia nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang mengalami situasi yang gak baik ini? Harapanku sepertinya sudah habis, selesai, game over gitu ya. Tapi kemudian saudara sekalian, dia kemudian mendapatkan sebuah kekuatan di dalam Tuhan. Dia mendapatkan yang namanya damai sejahtera dalam Tuhan. Sampai-sampai saudara sekalian, dia itu catat dalam sebuah jurnalnya. Dia tulis hal yang demikian. Dia tulis gini, peace for me is not absence of pain, it's the presence of Christ in my pain. Artinya adalah gini, damai atau damai sejahtera buat saya itu bukan ketidakadaan masalah gitu ya, ketidakadaan sesuatu yang menyakitkan, tetapi damai sejahtera adalah ketika ada hadirat Tuhan di dalam masalah saya. Saudara sekalian, ini yang dia tulis dalam jurnalnya ketika dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan, kenapa harus saya? Tapi kemudian karena kalimat ini saudara sekalian, dia sebarkan ke semua orang. Dia berkata bahwa peace, ketika ada damai itu bukan gak ada masalah. Tapi ketika ada hadirat Tuhan itu cukup ketika aku melewati masalah. Dan singkat cerita saudara sekalian, si anak ini akhirnya hari ini di tahun ini usianya sudah 75 tahun. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya saudara sekalian, Joni Eareckson Tada dicatat sudah melewati bahkan 2 kali masa kanker. Jadi dia berhasil melewati 2 kali kanker. Bahkan yang luar biasa adalah hari ini dicatat dia sudah selesai menulis 48 buku yang memberkati, menginspirasi banyak orang. 48 saudara saya, luar biasa ya. Kita baca satu buku Alkitab aja kadang sudah selesai belum ya gitu ya. Tapi ini sudah menulis 48 buku. Gak cuman itu saudara saya. Dengan manusia mungkin bilang dia terbatas gitu ya. Tapi bahkan hari ini dia adalah seorang CEO dari Yayasan Joni and Friends. Dari sebuah yayasan yang menangani orang-orang disabilitas gitu ya. Dan dia adalah CEO-nya. Bahkan gak cuman itu ya, dia juga bahkan mendapatkan total 30 award yang tercatat. Itu yang tercatat. Nanti bisa di search sendiri ya di Google. Ada banyak sekali award yang dia dapat dan itu 30. Dan luar biasa bagaimana ternyata damai sejahtera yang dia dapatkan dari saat teduhnya dia. Itu ternyata bisa mengubahkan hidupnya menjadi orang yang kokoh di dalam harapan kepada Tuhan. Damai sejahtera itu sangat powerful saudara sekalian. Orang lain bilang sama hidupnya. Saya sering bilang gini, orang lain bisa bilang sama hidupmu udah game over. Udah selesai, udah tamat, gak ada harapan. Udah deh, keluargamu game over. Masa depanmu game over, selesai, tamat, percuma. Tapi saudara sekalian, di kamusnya Tuhan gak ada kata hidup kita game over. Kamusnya Tuhan selalu bilangnya gini, kamu start over. Kalau orang lain bilang game over, kamusnya Tuhan bilangnya start over. Apa itu? Hal yang mungkin kecil, yang gak masuk akal,
tapi Tuhan tetap bisa memulai lagi dan lagi dari hal yang tampak kecil, yang gak masuk akal, tapi Tuhan bisa buat sesuatu yang ajaib dari hal yang game over secara manusia. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita mengokohkan harapan kita, saudara sekalian. Ketika ada damai sejahtera, kita kokoh di dalam harapan kepada Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir ini ya. Apa yang menjadi poin dari damai sejahtera bagi kamu? Kenapa sih hari itu Yesus kasih kalimat ini? Di Yohanes 20 ayat yang ke-21, ini ayat lanjutannya. Tadi kan 19, 20, 21 ya. Setelah Yesus bilang damai sejahtera, di ayat 21 dikatakan lagi ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa, saudara sekalian? Diulang lagi. Dan ternyata damai sejahtera ini adalah untuk apa? Mengarahkan panggilan setiap kita. Kalau tadi membebaskan ketakutan, yang kedua adalah mengokohkan harapan kita. Tapi yang ketiga agak naik level dikit, saudara sekalian, yaitu apa? Mengarahkan panggilan kita. Kenapa? Karena di ayat ini berkata apa? Ketika Yesus ngomong damai sejahtera, gak cuman berhenti sampai di situ, betul? Tapi dikatakan sekali lagi ku katakan damai sejahtera bagi kamu. Dan dilanjutkan dengan kalimat sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yang artinya apa? Ada panggilan dalam hidup kita, ada misi Tuhan yang harus dikerjakan ketika kita terima damai sejahtera, saudara sekalian. Saudara sekalian, di sini saya tulis gini ya. Damai sejahtera itu bukan akhir cerita. Damai sejahtera bukan akhir cerita, tapi adalah sebuah awal cerita. Bukan sekedar menenangkan, ya seringkali kan kita berpikir peace itu menenangkan, tapi damai sejahtera itu sebenarnya dipakai untuk melangkah. Yesus nggak cuma bilang damai sejahtera terus mereka diam tetap dalam pintu yang terkunci, saudara sekalian. Tapi Yesus memberikan peneguhan ya, demikianlah juga aku mengutus kamu. Untuk apa? Untuk melangkah, saudara sekalian. Kalau hari ini kita sudah terima damai sejahtera dari Tuhan harusnya dipakai untuk melangkah keluar dari tempat yang sembunyi. Kalau selama ini mungkin kita fokusnya sama diri kita, tapi hari ini saudara sekalian, damai sejahtera itu membuat kita berani untuk melangkah. Untuk apa? Mulai menjangkau jiwa, untuk mulai bagaimana hidup kita bisa terus jadi berkat buat Tuhan. Amin. Kalau seringkali kita doa sama Tuhan gimana sih? Tuhan berkati saya, betul? Tapi hari ini langkahkan kaki kita untuk apa? Tuhan jadikan aku berkat buat orang lain. Sangat powerful. Ketika kita sudah terima damai sejahtera, kita punya situasi sikap yang berbeda. Kalau selama ini kita bilang, Tuhan jawab dong doaku. Tapi kita mulai melangkah, kita berani ada damai sejahtera. Tuhan jadikan aku jawaban doa buat orang lain. Itu powerful, saudara sekalian. Damai sejahtera itu dipakai untuk melangkah, saudara sekalian. Dikatakan juga gini, saya tulis gini, peace from God, not just a healing. Damai sejahtera itu bukan cuman menyembuhkan hidup kita aja gitu ya. Tapi dikatakan juga apa? But healing plus calling. Di sini siapa yang percaya bahwa kita sudah terima damai sejahtera dari Tuhan? Amin. Berarti nggak cuman untuk kita, tapi kita juga dipanggil. Kita punya panggilan untuk apa? Untuk menyalurkan damai sejahtera Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Ada ayat Bible bilang bahwa berbahagialah buat setiap kita yang menjadi orang-orang yang pembawa damai. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan calling itu ketika kita sudah melihat bagaimana Yesus sudah bangkit? Itu sebabnya saudara sekalian, biarlah kita diutus di tengah dunia yang sedang panik hari ini. Tapi kita nggak lagi panik, tapi kita menghadirkan damai di muka bumi ini. Orang lain bisa panik, tapi kita bisa menjadi duta Kristus untuk apa? Tuhan, aku tetap percaya
Tuhan damai sejahtera itu beserta dengan setiap kita. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu kisah kesimpulan yang menyimpulkan 3 poin sekaligus, saudara sekalian ya. Kisah ini secara cepat aja di Bible. Ada seseorang yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Sebenarnya banyak saudara sekalian ya kisah di Bible tentang damai sejahtera. Tentang bagaimana Petrus juga pernah tertidur di penjara. Kenapa? Ya karena ada damai sejahtera gitu ya. Tapi ada satu kisah ini bernama Paulus dan Silas gitu ya. Di ayat yang kedua-3 berkata demikian. Kita baca aja ya. Di ayat yang kedua-3, setelah mereka berkali-kali didera, dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Coba next slide-nya. Di ayat yang ke-23. Oke, ayat 25 berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di tengah penjara mereka ditangkap gitu ya, dimasukkan ke dalam penjara, dibelenggu gitu ya, saudara sekalian. Tapi ternyata karena ada damai sejahtera, apa yang terjadi dalam hidupnya? Mereka tahu saudara, damai sejahtera yang ada dalam dirinya itu membebaskan mereka dari ketakutan mereka. Coba next slide-nya. Peace over panic dalam kehidupan Paulus dan Silas itu membebaskan. Ini kayaknya ada membebaskan ketakutanmu. Bahkan yang kedua, mengokohkan harapan mereka. Di ayat yang berikutnya, 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Wah ya, jadi ketika tadi sudah dilepaskan, dibebaskan dari ketakutan, bahkan mereka tahu pasti belenggu ini dibebaskan di dalam nama Yesus. Maka apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi adalah kepala penjaranya panik gantian, saudara sekalian ya. Kepala penjaranya malah yang panik. Kenapa? Karena kepala penjara itu melihat, loh, itu pintu penjara kok pada terbuka gitu ya. Kemudian bahkan ia kepingin apa? Bunuh diri si kepala penjara ini ya. Tahu tawanannya kabur, dia kepingin apa? Udah deh, aduh gimana ini, tanggung jawabku hancur gitu ya. Dia kepingin bunuh diri, hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Coba ayat yang ke-28, si Paulus yang punya damai sejahtera, apa yang dilakukan dia? Paulus berseru dengan suara yang nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat yang ke-32, kita loncat di 32, apa yang terjadi hari itu? Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada si kepala penjaga dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Wow, keren bahasa damai sejahtera itu keren ya. Ketika mereka sudah dibebaskan dari ketakutan di penjara, mereka tetap damai sejahtera. Mereka juga tahu ada kokoh harapan mereka di dalam Tuhan karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah Tuhan yang hidup. Bahkan bahasa yang berikutnya ya, ternyata berlanjut. Mereka tahu damai sejahtera yang mereka punya bukan dipakai untuk kabur ya. Bisa nggak mereka kabur aja? Bisa gitu ya. Sudah dibebaskan, bisa kabur. Tapi hari itu yang mereka lakukan adalah mereka mengarahkan panggilan mereka. Yaitu untuk apa? Untuk tetap memberitakan firman buat si kepala penjaga. Bahkan ayat yang ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Wow, lewat yang namanya damai sejahtera, ternyata bisa panggilan mereka bisa membawa damai. Dan yang luar biasa, mereka menjadi saluran untuk menyelamatkan jiwa, untuk bisa mengenal Tuhan. Saudara sekalian, peace over panic hari ini yang menjadi tugas kita. Ini yang menjadi kekuatan buat hidup kita. Ketika Yesus sudah bangkit, maka yang pertama, ada damai sejahtera yang apa? Membebaskan ketakutan kita. Amin. Dan yang kedua, itu akan mengokohkan harapan kita. Harapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Masa depan yang terbaik Tuhan sediakan. Dan yang ketiga, itu mengarahkan kita
pada panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi berkat, membawa damai buat kemuliaan nama Tuhan, yang siap dan percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh panggil worshiper, pemain musik buat maju ke depan, buat saudara sekalian. Kita akan tutup sharing hari ini buat saudara sekalian. Hari ini buat saudara sekalian, apa yang seringkali membuat kita panik di masa-masa sekarang? Entah itu mungkin keuangan, atau mungkin keluarga kadang bisa bikin kita panik. Atau mungkin hal-hal dalam pelayanan yang kadang juga seringkali dalam hubungan antar keluarga, antar teman, antar sepelayanan, kita bisa panik. Atau mungkin tentang masa depan kita bingung, aduh gimana ya? Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan cucu, bagaimana dengan semuanya? Masa depan anak kita bisa membuat kita panik, saudara saya. Atau mungkin ada orang yang meninggalkan kita, kadang kita bisa panik karena itu. Tuhan, aku lagi sendirian loh. Banyak orang yang mengecewakan aku, banyak orang yang gak ada di pihakku hari ini. Aku ditipu, aku dikhianati. Kita bisa panik karena itu semua, saudara sekalian. Tapi biarlah hari ini, saudara sekalian, dunia mungkin bisa memberikan kepanikan. Tapi kasih Tuhan itu memberikan damai sejahtera, itu memberikan keselamatan buat hati kita untuk kita bisa tetap percaya. Tuhan, aku percaya di tengah kepanikan, aku tetap bisa berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi hidupku. Yang mau katakan amin? Kita tetap berkata, di tengah kepanikan kita berkata, Yesus, aku percaya semua yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita adalah masa depan yang baik buat saudara sekalian. Ada satu kalimat yang sangat luar biasa memberkati saya di tahun ini buat saudara sekalian ya. Dunia mungkin tidak baik-baik aja buat saudara sekalian. Tapi oleh kasih Tuhan, saya percaya hari ini kita dimampukan untuk berkata, Tuhan, aku akan tetap baik-baik saja di tangan Tuhan. Dunia bisa berkata, duh situasi lagi gak baik ya. Harapan hancur, situasinya lagi berantakan, tidak ada yang baik. Kondisi ekonomi, penjualan, semua orang berkata tidak baik musim ini. Tapi biarlah hari ini saudara sekalian, kita percaya karena kebangkitan Tuhan kita bisa berkata, kasih Tuhan membuat aku baik-baik saja sampai pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, bahwa sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang setiap kita. Saya percaya itu mendatangkan kebaikan karena Tuhan mengasihi kita. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan. Kemanakah Tuhan kami dapat pergi? Kami perlu kasih Tuhan, kami perlu damai Tuhan. Ya rabaharabata karabaya syakarabaharabaya sukorobo. Dekat
melupakan janji Tuhan. Aku berada dalam tempat aku yang mungkin mengalami situasi yang panik hari ini Tuhan. Aku gak tahu Tuhan bulan depan bagaimana Tuhan. Aku gak tahu Tuhan bagaimana di masa-masa yang sukar aku bisa terima jawaban Tuhan. Orang lain berkata situasinya gak baik. Bahkan orang lain berkata atas hidupku, sudah selesai hidupmu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa ada damai sejahtera Tuhan yang melepaskanku dari ketakutan. Ada damai sejahtera Tuhan yang mengokohkanku dalam harapan, dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau percayai apapun yang ada di tangan kami, yang mungkin kelihatannya sudah habis, sudah selesai, sudah gak cukup, sudah gak berarti, sudah percuma. Tapi biarlah kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan selalu berkata, aku tetap bisa memulai sesuatu yang baru. Aku tetap bisa memulai sesuatu yang besar. Memulai lagi dan lagi. Sesuatu yang gak mungkin Tuhan bisa pakai lagi untuk membuat suatu keajaiban dalam hidup kita. Untuk kita bisa terima, Tuhan, aku melihat Tuhan. Kalau hari ini kau berada dalam tempat yang tersembunyi, mungkin gak ada seorang pun yang tahu masalahmu. Tapi hari ini biarlah Tuhan datang di tempat ini dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan berkata damai sejahtera buat kamu. Dan hari ini kita bersepakat, Tuhan, aku sudah melihat Tuhan yang bangkit. Dan aku bersuka cita. Aku bersorak-sorai buat Tuhan. Karena aku percaya tangisanku Tuhan ubah jadi sorak-sorai. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Kami percaya Tuhan, bahwa tepuk tangan kami itu menandakan bahwa Kau sudah hidup. Dan Kau sudah Tuhan memberikan kemenangan buat kami. Kami gak lagi menangis dalam kesusahan, tapi kami bersorak-sorai karena kami terima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau yang terus panggil juga setiap kami. Karena kami tahu Tuhan damai sejahtera itu untuk dipakai, untuk melangkah. Kami percaya lewat hidup kami banyak orang dimenangkan. Dan banyak orang Tuhan melihat Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Bekerjalah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya damai sejahtera buat setiap kami. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Dan sumber damai sejahtera itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk kami terus melangkah maju. Dan saat ini ketika kami akan memberi persembahan, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah ini menjadi wakil hidup kami, menandakan bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami memberi bukan untuk diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
thank you so much, Thank you luar so biasa. Happy Sunday gitu ya, wow, luar biasa. Oke, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita dengan kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama mohon berkat Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap kami. Kami percaya tanpa terkecuali di tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang sudah kami beri, apapun yang sudah kami tabur di tempat ini, baik setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menabur, bahkan semua kami Tuhan yang memberikan yang terbaik, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, ketika kami mau meninggalkan tempat ini, kami percaya ada damai, ada sukacita Tuhan yang beserta dengan setiap kami. Mari Bapak Saudara sekalian, mari sama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Mari sama-sama kita memohon dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yaitu dari Bapa dalam persekutuan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau dalam apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau cita-citakan, Tuhan yang membuat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami masuk kami diberkati, ketika kami keluar kami juga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya itu menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima berkat ini dalam nama Bapa, dalam anak putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berkata amin dalam nama Yesus. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.